Aset kripto dan saham memiliki tingkat risiko yang tinggi. Mahasiswa trading tidak pernah merekomendasikan untuk menjual ataupun membeli suatu aset. Seluruh analisis yang berada di channel ini hanyalah sebatas pendapat pribadi. Keputusan jual beli ada di tangan setiap individu. Jadi be smart ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Mahasiswa Trading. Di video kali ini, gue akan membahas cryptocurrency lagi. Yang gue mau bahas adalah Bitcoin atau BTC USDT. Pertama-tama, disclaimer on dulu ya. Sama seperti yang kalian tonton di awal tadi. Jadi sekarang, tanggal 2 Juni 2021, jam 3.23 PM sekian, lalu gue lagi ngebuka coinmarketcap.com. Dan kita lihat di sini, bahwa market sedang ada recovery sedikit ya. Hal ini dikarenakan juga Bitcoin naik, karena kembali lagi di video pertama bahwa Bitcoin it's the mother of all coin. Kalau Bitcoin naik, semua koin juga naik. Kalau misalkan Bitcoin turun, semua koin juga turun. Oke, sekarang kita cek lagi ya ke grup Telegram. Apa yang tadi gue ada update gitu terhadap Bitcoin. Kalau misalkan kita lihat di sini nih, jam 9.33 pagi tadi, gue ngupload tentang sedikit pandangan terhadap BTC. Bisa saja benar, bisa saja salah. Semoga tidak ada lagi bad news yang bertebaran. Kalau misalkan dilihat kayak gini, kayaknya gue nggak bakal analisis melalui gambar ini doang. Mari kita lompat ke chartnya sekalian. Oke, sekarang kita udah ada di chartnya BTC USDT dengan time frame daily, alias one day. Kalau misalkan kita secara luas kita lihat, sekarang BTC sedang membuat symmetrical triangle. Ini secara daily ya. Lalu, gue coba narik nih, dari Fibonacci, dari atas sini sampai ke arah sini, dia sekarang BTC sedang ada di area 1.272, arah Fibonacci retracement ya. Lalu, targetnya kemana dia? Dia mau kemana? Kalau tadi kan di Telegram gue udah kasih lihat tuh ke kalian tuh, bahwa BTC sedang membuat kayak gini nih. Dia bakal tes lagi ke sini, lalu dia akan ke sini. Secara gamblangnya seperti itulah istilahnya, secara luasnya seperti itu. BTC sekarang mengarah ke situ. Tapi, symmetrical triangle itu adalah pola yang tidak tahu dia mau kemana istilahnya gitu. Tidak mau tahu dia mau ke atas atau ke bawah gitu. Jadi ada dua probabilitas, ada dua kemungkinan. Apakah BTC akan naik, apakah BTC akan turun? Gua akan menjawab itu, tapi gua akan jelasin secara perlahan-lahan nih, alasan BTC kenapa bisa naik dan kenapa juga bisa turun gitu. Kalau misalkan kita dari bet-nya dulu lah ya, gua akan jelasin bet-nya dulu ya. Kalau semisal BTC nih ya, nggak bisa break nih, dari symmetrical triangle ini nih, nggak bisa break ke atas, maka dia bakal turun. Dan turunnya kemana? Kemungkinan dia bakal turun ke area support selanjutnya. Mungkin ya, di sekitar area sini nih, 1.618. Atau bahkan seremnya bisa ke sini, 2.618 menurut Fibonacci retracement. Itu ya, gue ngomong buruknya dulu ya, karena gue lebih pengen menyampaikan baiknya nih, karena gue lebih bullish nih ke Bitcoin sekarang ini nih. Gue hapus dulu nih brushnya. Oke, alasan pertama, kenapa gue bilang Bitcoin bisa terbang, bisa bullish lagi. Kita lihat dulu nih ya, gue pernah jelasin ya ke kalian nih ya, di video pertama gue, Bitcoin tuh harus membuat double bottom dulu. Kalau kalian nggak percaya, nih gue langsung buka videonya. Kalian dengarkan dulu. Jadi gimana selanjutnya? Kemungkinan, menurut gue nih, prediksi gue, dia bakal sideways dulu di sini untuk beberapa hari ini. Bakal sideways dulu di sini. Dan akhirnya dia bisa dibanting lagi. Gitu. Dia dibanting lagi. Untuk apa? Untuk dia ngebuat double bottom nanti di situ. Nah, sehingga kalau udah membuat double bottom itu, dia mempunyai power. Misalkan dia udah ngebuat double bottom nih. Nah, misalkan dia udah buat double bottom. Dan akhirnya dia terpantul dari sini ke sini. Dan kita lihat, dia targetnya kemana. Nah, ya kurang lebih sekitar seginilah, area sinilah. Sebentar. Gue kasih lagi areanya ya, biar bagus. Ya kurang lebih segitulah. Oke, jadi gue di video ini ngejelasin. Pas Bitcoin masih ada di tanggal 21 Mei kurang lebih ya. Jadi gue bilang ke kalian semua, bahwa untuk Bitcoin mempunyai power untuk tonjok ke atas, istilahnya tonjok resisten di atas itu tuh, dia harus membuat double bottom dulu. Nah, kita kaitkan sama chart yang sekarang ini.
Nah, kalau misalkan gue hapus dulu ya Fibonacci retracement-nya ya. Gue hapus dulu ininya ya. Gue hapus semuanya dulu. Kalian lihat apa di sini coba? Coba kasih tau gue, kalian lihat apa? Kalau gue ngelihatnya, double bottom sekarang adalah double bottom yang paling sempurna. Nih, gue kasih tahu nih, kenapa double bottom ini tuh sempurna banget. Dia membuat W pattern. Dan gue bilang ini cukup sempurna. Tuh. Ya kan jelas ya, kalian lihat kan itu. Yang gue bilang di awal, dia harus membuat double bottom. Dan iya, terjadi. Dia membuat double bottom di sekarang ini. Itu yang pertama, kenapa gue bilang Bitcoin bisa naik, bisa bullish kembali dari symmetrical triangle ini. Gue langsung undo lagi ya ke chart yang tadi nih, ke gambar-gambar yang tadi nih. Bentar. Nah, gue langsung undo nih. Kalau semisal nih ya, gue pakai double bottom tadi nih ya, sebagai acuan ya, kemana dia akan pergi. Misalkan gue taruh sini double bottomnya nih. Anggap dia neckline. Dan ini adalah kepalanya. Anggap aja gitu ya. Lalu, targetnya dia kemana? Kalau semisal dia break nih, dia bisa break sampai 0.618. Pas Fibonacci retracement gue yang udah gue gambar itu. Ya kan? Kebetulan, menurut gue sih enggak sih, ini bukan kebetulan sih. Karena memang analisis itu begitu, gitu loh. Tapi kalian juga harus prepare juga ya untuk bearish ininya ya. Kalau misalkan Bitcoin bearish, kalian harus prepare juga ya, jaga money management juga ya. Gue nggak nyuruh kalian untuk buy sekarang atau gimana. Ini pendapat pribadi gue aja. Itu yang pertama ya. Kenapa gue bilang Bitcoin bisa bullish lagi? Karena dia pertama tuh membuat double bottom. Lalu kedua, sekarang kan tanggal 2 Juni nih, 2021. Ternyata, gue lagi cari-cari nih ya, ternyata Bitcoin mau ada event di Juni 4 sampai 5 Juni gitu. Gue belum terlalu baca lagi sih ini event tentang apa ya. Cuman dia bilang di sini the largest Bitcoin event in history. Gitu. Di Miami, Florida. Menurut gue dia mungkin akan terbang ya di tanggal 4 atau 5 Juli. 4 atau 5 Juni. Kemungkinan dia akan terbang. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada fenomena gini nih, buy on rumor, sell on news. Well, gue nggak bisa 100% pasti dia bakal terbang di Juni 4 sampai 5. Ini hanya spekulasi gue semata aja. Ternyata dia tuh ada ini, Miami. Dan ternyata juga dia kok bisa ya pas-pasan sama pola double bottom ini. Gitu loh. Dan ternyata di tanggal Juni 4 sampai 5 ini. Gitu loh. Menurut kalian gimana? Coba deh, kalian tulis di kolom komentar, kalian tuh lebih bullish ke Bitcoin atau bearish gitu loh. Dan sertakan alasannya gitu, kenapa kalian pilih bullish atau kenapa kalian pilih bearish gitu. Kalau menurut gue pribadi, menurut pendapat gue pribadi, gue lebih bullish sama Bitcoin. Karena the bull cycle is not over yet. Gue yakin itu. Dia belum berakhir sama sekali. Nih, somehow, mungkin ya, kalau misalkan dia sideways di sini nih, ntar ada berita nih, berita mencekangan nih. Atau nih, pas nih, tanggal 4 sampai 5 nih. Sebentar. Di tanggal 4 sampai 5 nih mungkin nih. Nih, 4 sampai 5 nih. Istilahnya gitulah. Misalkan gue gambar sini deh, 4 sampai 5 deh. Misalkan dia ngebuat candle ini nih. Candle 4 sampai tanggal 5 Juni ini kemungkinan entah di tanggal 4-nya atau tanggal 5-nya dia akan terbang. Itu prediksi bullish gue ya. Itu yang kedua, alasan kenapa Bitcoin bisa terbang. Alasan gue yang kedua itu ya. Ketiga, nih, gue langsung bahas ke alasan ketiga ya, kenapa gue bullish Bitcoin. Kita lihat di sini. MACD udah golden close. Ini yang gue tunggu-tunggu dari kemarin. Pas dia membuat double bottom, dia golden close. Dan di RSI ini, dia juga membuat double bottom. Gitu loh. Jadi no coincidence gitu. Nggak ada kebetulan sama sekali. Inilah technical. Inilah analisisnya. Begitu. Gimana ya? Gue hope for the best aja sih ya. Terhadap Bitcoin ya. Karena semua orang menganalisis dengan caranya mereka sendiri. Gitu loh. Dengan caranya masing-masing, dengan pandangannya masing-masing. Dan kita harus menghormati cara dan pandangan orang-orang itu. Karena belum tentu analisis gue bener, dan belum tentu analisis mereka juga salah, gitu loh. Jadi mungkin segini aja ya video kali ini ya. Gue akan buat kesimpulan lagi deh, gue ulangin lagi deh. Yang pertama, Bitcoin tuh harus membuat double bottom dulu. Dan kedua, dia ada event ternyata di sini nih. Dan ketiga,
dia udah MACD, udah golden cross, beserta RSI juga udah double bottom. Mungkin kesimpulan untuk video kali ini cuman itu doang sih, 3 itu doang sih. Dan untuk bearish-nya, ya paling ke titik 2.618 ini nih. Kalau misalkan emang cuman koreksi minor, dia 1.618. Mungkin double bottom di sini nih. Gue nggak tahu ya. Cuman gue lebih bullish nih, karena possibilities-nya dia bakal bullish sih menurut gue. Jadi, ini bukan ajakan untuk jual atau membeli. Kalian jaga juga money management kalian, jangan sampai sangkut. Kalau misalkan sangkut, kembali lagi ke trading plan kalian, kalian harus gimana gitu. Karena gue di sini cuma untuk menjelaskan pendapat pribadi gue sendiri doang. Oke, paling segini aja ya video kali ini ya. Jangan lupa kalian join channel Telegram gue di @channel_mahasiswa_trading. Gue ulangi lagi ya. Ada @channel, pakai channel mahasiswa trading. Itu dia. Lalu kalau kalian misalkan baru di dunia kripto dan ingin mendaftar di dalam broker kripto kayak semisal Binance, Indodax, dan toko kripto, itu di video deskripsi bawah itu ada kode referral yang bisa kalian pakai untuk kalian dapatkan promo-promo menarik seperti cashback dan lain-lain. Lalu kalau misalkan kalian lebih suka ke reksadana nih ya dan lebih main aman, kalian bisa tuh pakai kode referral Bibit yang ada di deskripsi di bawah itu. Tinggal masukin aja kodenya MT bonus, itu untuk reksadana Bibit ya. Oke, paling segini aja. Thank you yang udah nonton video singkat ini. Have a nice day. Sampai jumpa.